Oke teman-teman, ya malam ini kita akan membahas mengenai esensi atau fungsi daripada si asuransi tersebut ya, sesuai dengan umur dan sesuai dengan profesi teman-teman. Kenapa? Karena tidak semua asuransi itu semua orang perlu ya teman-teman. Jadi spesifik ada ada yang apa namanya ada insurance ya. Misalnya contoh kalau anak butuhnya apa sih, orang dewasa butuhnya apa sih, orang tua butuhnya apa sih itu beda-beda. Bukan semuanya wah kita gabruk aja jualin bukan teman-teman ya. Jadi kayak kayak semua produk keuangan tuh ada seperti itu ya. Jadi kita perlu tahu kebutuhannya mereka apa sih. Kadang-kadang juga orang nggak tahu kan akhirnya mungkin teman-teman tahu bahwa ada orang yang datang gitu kemudian sodorin semuanya gitu ya jadi kalau kita bayangkan slow slow bayangkan kita jadi konsumen kita sukanya tuh seperti apa sih gitu ya jadi ada orang yang datang wah semua jembrengin wah semua jembrengin gitu kan pokoknya datang semua bawa barang semua jualan gitu ya banyak banget gitu. Nah, atau dia sudah tahu oh kita butuhnya apa sih kemeja kah gitu kan. Atau kita butuhnya celana kah gitu kan. Nah, milihnya juga nggak bingung gitu ya. Dan dia juga merasa oh yang saya cari itu celana, saya pengen tahu sih baru berbagai macam celana ya. Bukan dibawain satu satu karung semuanya kan juga semua bingung ya. Oke. Nah, dalam hal keuangan ini adalah problemnya orang adalah mereka belum tahu niche-nya. Ya, kenapa bisa jadi belum tahu niche-nya? Karena spek produknya aja mereka belum tahu. Ya, berbeda sama baju. Baju orang sudah tahu. Oh ya kemeja, saya butuhnya kemeja gitu kan. Tapi kalau produk keuangan orang masih bingung gitu loh. Kapan perlu tabungan, kapan perlu asuransi, kapan perlu investasi. Habis itu dalam insurance ada produknya apa aja segala macam dan benefitnya dan peruntukannya apa aja. Nah, oleh karena itu teman-teman poin paling utama adalah seperti yang kita lakukan dalam survei Vindok itu adalah sebenarnya poin pertama tuh share dulu mengenai cara pakai dan benefitnya ya. Nah kita terakhir kan sampai di ini ya, sampai di Vindok ini, betul? Nah yang terakhir sampai di Vindok ini ya teman-teman ada empat ya, ada empat hal yang diproteksi, setuju ya? Nah jadi ada proteksi cash flow dengan hospital card, betul ya teman-teman ya. Kemudian ada proteksi aset dan investasi dengan sakit kritis. Kemudian ada tujuannya tabungan untuk pendidikan anak atau pensiun. Dan proteksi keluarga yaitu dengan asuransi jiwa. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai peruntukannya ini, teman-teman. Ya, peruntukannya ini. Oke ya, masing-masing ya. Oke. Nah, dengan malam ini setelah teman-teman mengetahui ini, teman-teman akan lebih lebih pede teman-teman ya dan waktu Anda cerita ya ini adalah bagian yang Anda ceritakan di awal yaitu mengenai konsep pemahaman ya pada orang. Jadi bukan produknya tapi ini adalah bagaimana sebenarnya eh, insurance ya secara kelompok besar ini berguna buat orang sih teman-teman ya inilah yang kita ketemu dan kita share depan sebagai bagian dari pemahaman mereka ya oke nah inilah esensi dari asuransi teman-teman nah esensi dari asuransi ini gini pertama ya kenapa sih orang bekerja betul nggak teman-teman ya kenapa sih orang bekerja entah dia mau kerja di karyawan entah mau bisnis mau apapun sebenarnya tujuannya adalah cari uang betul teman-teman ya karena perlu menghasilkan uang dan karena dia butuh uang makanya dia kerja. Masuk akal ya. Ya kalau nggak butuh uang, ya nggak usah kerja kan. Ya kayak anak kecil kan. Anak kecil dia nggak butuh cari uang ya. Bukan nggak butuh uang. Nggak butuh cari uang. Kenapa? Karena emak bapaknya yang kasih uang. Betul ya. Nah, sekarang uang itu buat apa sih teman-teman? Nah, uang itu kebutuhannya dari atas ke bawah ini ya. Di atas ke bawah. Oke. Ya. Pertama, uang dipakai buat apa sih? Ya, pertama uang itu pasti dipakai buat ya sandang, pangan, papan, teman-teman. Betul? Ya, jadi orang punya duit dia buat beli apa? Buat beli ya itu ya buat makan, buat baju, ya buat tempat tinggal. Ya, tempat tinggal itu bisa kontrak, bisa beli ya. Tapi yang penting ada tempat tinggal. Mau kos itu juga tempat tinggal ya. Nah setelah itu tercukupi, orang biasa kan penuhin gaya hidup, betul nggak? Gaya hidup tuh apa sih? Gaya hidup itu ya baju lebih bagus ya,
mungkin makan ya mau sekali-sekali kita nongkrong lah gitu kan, nggak cuman yang penting kenyang gitu kan ya. Kemudian mungkin mau ke mall gitu kan. Kemudian ya mau apa namanya posnya yang lebih layak, misalnya ya ada AC lah gitu kan, atau rumah yang lebih layak gitu kan. Nah kemudian juga mungkin ada kendaraan gitu ya, mau pakai motor kah atau mobil segala macam, itu gaya hidup teman. Nah, setelah udah gaya terpenuhi, dia orang kan biasa mulai beli aset investasi, ya. Ya, mungkin dia nabung lah, buat emas lah, buat saham lah, buat Bitcoin lah, buat deposito lah, apapun, ya. Nah, habis itu, setelah investasi, orang akan mulai pakai uangnya buat kegiatan sosial, misalnya, ya, buat donasi, ya, buat apa namanya, sumbang gitu teman-teman ya. Jadi Anda bayangkan bahwa orang makin kaya uangnya itu buat apa sih gitu ya. Kalau dia udah beli aset udah banyak biasanya dengan mulai donasi ya. Nah udah donasi semuanya teman-teman, udah donasi gitu ya. Jadi udah wah ini juga udah terpenuhi ya kebutuhan sosial dia, dia nolong orang bisa gitu ya. Nah dia biasa akan mulai baru berpikir bahwa oke ini uang saya ini semua udah investasi udah bagus, udah muter semua uang saya, kebutuhan hidup saya terpenuhi, kebutuhan sosial, donasi juga sudah lakukan. Nah, next step-nya dia biasa akan berpikir gimana uang saya ini diwariskan ke anak-anak saya, ya aset-aset saya ini. Oke, ya. Nah, jadi urutan uang tuh seperti ini pemakaiannya, setuju ya? Nah, makanya orang kerja cari uang, ya. Uang tuh pakai buat ini. Nah, sedangkan teman-teman, resiko gini. Resiko hidup tuh apa sih, ya? Nah, maksudnya resiko hidup inilah resiko yang bisa menyebabkan, apa sih resiko yang menyebabkan uang ini hilang? Kan orang kerja cari uang, betul? Terus dapetin uang kan? Nah, uang ini rencananya kan dipakai buat yang sebelah kiri ini. Nah, apa yang bisa membuat uang yang dicari ini hilang? Jadi tidak bisa dipakai buat yang lima ini. Nah, pertama adalah sakit. Ya, dan yang pertama adalah sakit. Oke. Jadi kalau dia sakit, akhirnya dia bisa nggak bisa cari uang sesaat atau uangnya ini terpakai. Betul teman setuju? Jadi dia udah nabung, 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 nabung gitu kan, masuk rumah sakit, ya. Begitu masuk rumah sakit, wah akhirnya tabungannya terpakai. Ini contoh tadi makanya saya tadi barusan share ke apa ke share teman-teman saya ada foto bareng nasabah saya itu di Mayapada gitu ya. Kebetulan dia beli asuransi sih, tapi asuransi kesehatannya itu yang masih ada plafon. Dia beli itu 8 tahun lalu ya. Masih ada plafonnya, ada kamarnya batasnya berapa, laptop batasnya berapa, operasi berapa. Nah, waktu itu saya tawarin dia untuk upgrade ke yang sesuai tagihan. Dia nggak mau. Dia bilang bahwa ya uangnya pakai buat yang lain lah ya. Nah, akhir singkat cerita adalah tadi ternyata dia kena serangan jantung ya. Dan di awalnya masih bisa pakai Pro, tapi karena budget aneka perawatannya sangat kecil, cuma 10 juta, akhirnya cuma bisa buat cek enzim jantung sama cek darah. Nah, berikutnya dia harus pakai CT scan kardiak dan dia perlu untuk tes ritme jantung, ya. Itu akan butuh tambahan 15 juta dan itu sudah tidak di-cover oleh asuransi karena sudah over limitnya. Nah, maka 15 juta itu akan menghabiskan tabungan dia, ya. Nah, begitu 15 jutanya kepake, betul, maksudnya tabungan dia kepake, maka ini kan hilang nih, betul nggak? Maka ini akan hilang nih, si asetnya ini akan hilang. Betul ya, teman-teman ya. Jadi kalau uang, akhirnya uang dialokasi ke sini hilang, ya karena sakit. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan lagi uang ini hilang adalah sakit kritis. Nah, kalau sakit kritis, teman-teman, yang terjadi itulah bukan hanya uang yang dia kumpulkan hilang, tapi orangnya pun menjadi tidak bisa cari uang. Orangnya ada nggak? Ada, tapi nggak bisa cari uang. Ya, contoh udah kena stroke, kena cancer, ya, gimana mau cari uang lagi? Hidup masih hidup, tapi nggak bisa cari uang. Jadi begitu kena, yang kena itu adalah uangnya habis, orangnya pun nggak bisa bekerja. Ya, nah itulah sakit kritis. Oke, tapi temporer. Temporer artinya apa? Sakit kritis itu kelebihannya ada kemungkinan sembuh. Ya, ya. Tidak ada orang yang nabungnya cash dengan tujuan berobat dengan kecelakaan. Betul sekali Harwin ya. Tidak ada orang yang nabung dengan tujuan berobat dengan kecelakaan. Tapi tetap terpakai karena itulah namanya resiko betul ya Harwin ya. Ya, namanya resiko. Betul ya. Nah, kalau sakit kritis itu bisa menyebabkan uangnya hilang, orangnya tidak bisa bekerja, tapi temporer. Artinya ada chance untuk sembuh lagi. Ya.
Nah, yang ketiga itu adalah meninggal. Nah, kalau meninggal, ini yang terjadi adalah orangnya hilang permanen. Jadi artinya pencari uangnya hilang permanen, nggak bisa masuk lagi. Mungkin uang ini tidak terpakai, hasil tabungannya mungkin tidak terpakai ya kalau dia tidak sakit loh ya. Kalau udah sakit ringan, habis tuh udah uangnya habis, kena sakit kritis pula ya, semua tergerus investasi sampai nol, ujung-ujung meninggal pula ya. Ya udah tiga-tiganya habis lah, uangnya habis, investasinya habis, orangnya yang buat cari duit pun habis. Ya. Nah, problemnya teman-teman, problemnya adalah entah uang ini habis, entah orang yang bekerja itu habis dan hilang, tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Mau itu terjadi apapun resiko ini, yang sebelah kiri ini, lima ini tetap perlu nggak? Tetap perlu masalahnya, teman-teman. Ya, ada atau nggak ada uang, atau ada atau nggak ada orang yang cari kerja, tetap sandang pangan papan perlu, sekolah tetap perlu. Ya gaya hidup pun kadang-kadang masih tetap pengen gitu kan ya nggak sih, mau mau ke mall dan segala macam ya. Nah itu ya, jadi minimal satu dua ini tetap tetap perlu. Nah problemnya terus gimana? Betul kan teman-teman? Problemnya gimana? Resiko bisa terjadi sehingga hidup menjadi tidak pasti, masa depan jadi tidak pasti. Betul? Nah, di dalam ketidakpastian itu ada urutannya, teman-teman. Maksudnya urutannya ini begini. Ya, ini kan dari bawah ke atas, ya maksudnya ya. Nah, bawah ke atas ini adalah yang paling bawah itu kalau kena paling berat. Kenapa? Karena mesinnya langsung hilang, orangnya hilang, pencari uangnya hilang, kayak ATM-nya langsung hilang gitu loh. Ya, nggak keluarin duit lagi. Biasanya ada ATM bisa keluarin duit terus tiap bulan gitu. Ini sekarang habis, langsung habis. Jadi angsa ya, angsa emasnya hilang langsung gitu ya. Nah, ya, tapi kejadian cuma satu kali. Nggak berulang, teman-teman. Ya. Nah, kalau sakit kritis, ya, sakit kritis itu di tengah-tengah. Ya, mati kagak, hidup kagak. Gitu kan, ya. Orang nggak bisa bekerja temporer, uang juga habis. Ya. Nah, kalau sakit, sakit itu sebenarnya resikonya paling ringan. Ya. Habisin uangnya paling dikit. Ya, yang kena itu cuma uangnya doang. Orangnya tetap bisa kerja. Ya. Cuma tabungannya yang habis. Tapi bisa kenanya sering, teman-teman. Ya, kenanya bisa sering ya. Jadi sakit ini sebenarnya adalah kalau kita bilang dampak ya, dampak keuangannya sebenarnya paling kecil, tapi bisa terus-terusan berkali-kali. Kalau meninggal itu dampaknya paling besar, ya, tapi cuma satu kali. Nah, ya, nah inilah resiko hidup, teman-teman, ya. Nah, bagaimana sih, bagaimana menjawab tantangan untuk memastikan hidup kita, memastikan impian kita, memastikan masa depan keluarga kita di tengah ketidakpastian, ya, di tengah ketidakpastian. Nah, jawabannya adalah alihkanlah resiko itu ke asuransi. Jadi kuncinya asuransi adalah merubah ketidakpastian menjadi kepastian. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi ya. Kunci utama manfaat asuransi adalah merubah ketidakpastian menjadi kepastian. Ya, oke ya. Jadi ini adalah opening word untuk teman-teman share kepada orang-orang. Apa sih sebenarnya fungsi asuransi? Satu, merubah ketidakpastian menjadi kepastian. Ya. Nah, resiko hidup tidak bisa diprediksi dan ditolak. Terus gimana? Ya, pikiran cara walaupun resiko hidup terjadi, level hidup kita tidak menurun. Ya, oke. Nah, sekarang jawabannya dengan asuransi tersebut. Nah, sekarang gimana nih? Kenapa orang butuh asuransi? Saya kan mulai cerita, teman-teman, ya. Oke, saya cerita yang live ini, teman-teman. Live, ya. Live ini berarti adalah proteksi keluarga. Ingat, teman-teman, ya, yang di Vindok kita, ya. Proteksi keluarga adalah dengan asuransi jiwa. Oke. Nah, ingat teman-teman, teman-teman dengar ini, dengar saya cerita ini, bukan bukan jadi jangan jadi dongeng, teman-teman gitu ya. Maksudnya adalah semua yang saya cerita ini adalah supaya teman-teman paham, kemudian teman-teman bisa ceritakan kepada orang lain. Ya, karena kalau saya sendiri yang cerita, saya ketemu orang kan terbatas ya. Makanya saya ajak semua teman-teman ke sini supaya apa, teman-teman cerita ke orang mengenai pemahaman gitu ya, bukan 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 tentang menjual produk. Sebenarnya asuransi itu tidak perlu kita jual, semua barang itu nggak perlu dijual sebenarnya. Barang itu orang semua mau beli kok, ya, ingat ya teman-teman, barang apapun sebenarnya tidak perlu dijual, ya. Semua barang itu orang akan beli
pada saat dia ngerti bahwa oh saya perlu ya barang kayak gini, bagus ya barangnya ya, maka orang akan beli. Ya, orang tidak beli karena dia merasa tidak perlu itu aja. Ya, kalau orang merasa perlu, harganya dia rasa pantas dia akan beli. Contoh gini teman-teman ya, contoh gini. Kenapa penting sekali teman-teman bukan menjual tapi memberi pemahamannya. Jadi gini, eh saya sering ketemu orang bahwa merasa bahwa wah asuransi itu saya nggak ada budget, ya kayaknya kayaknya saya nggak ada uang deh buat beli asuransi segala macam gitu ya. Dan kemudian yang celaka adalah si agent ini merasa bahwa dia ditolak dan dia merasa jual asuransi itu susah, jual asuransi itu mahal dan segala macam apapun itu. Nah, saya mau kasih Anda satu pemahaman seperti ini. Teman-teman, mobil itu kan lebih mahal daripada motor. Setuju nggak? Ya, mobil itu lebih mahal daripada motor. Oke? Padahal ya, padahal mo mo- motor itu kan bannya dua. Betul? Harga motor itu sekarang setahu saya sekitar 30 juta lah yang rata-rata gitu ya. Maksudnya 20 juta lah ya, 20 jutaan lah ya kira-kira ya. 20 juta ya dalam 25 juta ya. Bannya ada dua. Bisa bonceng dua orang. Betul? Nah, mobil itu rata-rata harga kita bilang 300 juta. Betul? Berarti kan itu mobil itu 10 kali lipat motor. Masuk akal? Ya, atau ya 10 kali lipat motor lah rata-rata kita bilang ya. Berarti beli satu mobil sama dengan beli 10 motor. Betul? Padahal mobil itu bannya cuma 4. Berarti kan cuma dua kali lipat lebih banyak daripada motor. Ya nggak sih? Kemudian duduknya juga cuma berempat. Artinya juga cuma dua kali lipat motor. Betul kan? Jadi harusnya, kalau secara logika, kalau kita mau logika, mendingan beli dua motor daripada beli satu mobil. Masuk akal nggak? Ya kan? Atau malah tambah tiga motor lah. Ya bannya jadi 6, duduknya juga orangnya bisa berenam berangkatnya. Betul? Nah, mobil 300 ngapain gitu kan? Mereka kan untuk 6 orang jalan sekaligus, ngapain keluar 300 juta? Padahal bisa cukup keluar 60 juta. Nah, kan logikanya seperti itu. Betul? Tapi pertanyaannya kenapa orang tetap beli mobil yang itu harganya setara 10 motor? Harusnya kenapa dia nggak beli 3 motor aja dan kenapa dia beli satu mobil? Betul nggak? Iya kan? Nah, jawabannya kan bukan sekedar logika penumpang, tapi adalah, oh, ada atapnya, tidak kehujanan, lebih nyaman, ada AC, betul? Habis itu juga tentang prestis, segala macem, gitu ya nggak sih? Bisa berkendaraan jauh dan segala macem, betul nggak teman-teman? Ya, nah inilah namanya value dan manfaat teman-teman, ngerti ya? Jadi manusia itu tidak membeli semata-mata dengan hitungan roda dan daya angkut, misalnya kayak gitu gitu loh, ya. Nah ini juga insurance teman-teman perlu, makanya perlu menceritakan keseluruhannya. Sama halnya si mob seperti menceritakan si mobil secara keseluruhan ini gitu loh, teman-teman. Ya, nangkep ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya mau share kepada teman-teman ya. Jadi penting sekali Anda untuk share karena orang belum kebayang gitu loh. Orang cuman kebayang kadang-kadang adalah ngapain saya beli satu mobil yang harganya 10 motor. Mending saya beli dua motor aja atau beli tiga motor aja. Ya, nangkep ya teman-teman ya. Nah, oke. Maka saya akan cerita the whole-nya teman-teman. Ya, sekarang gini. Nah, sekarang apa gunanya asuransi jiwa dulu? Jiwa tuh meninggal ya, asuransi yang meninggal, jiwa ya. Jadi asuransi yang meninggal tuh ada dua. Pertama meninggal karena apapun, yang kedua adalah meninggal karena kecelakaan. Ya, eh, sekarang sih udah bundling jadi satu teman-teman ya. Nah, jadi gini, asuransi jiwa ini tadi saya cerita di depan ya, itu kan resikonya resiko meninggal. Nah, resiko meninggal itu poinnya berarti adalah mesin uangnya hilang permanen. Tidak menghasilkan uang lagi. Itu resiko teman-teman. Ya. Nah, jadi fungsi si asuransi jiwa ini apa sih? Fungsi pertama adalah memberi rasa aman bagi semua anggota keluarga. Oke? Jadi yang orang beli itu dari asuransi itu apa sih? Rasa aman, teman-teman. Ingat ya. Jadi tidak bisa kita jadi jangan membandingkan antara saya beli premi berapa, dapatnya berapa.
Nangkep ya? Kalau Anda slow, kalau Anda orang tuh masih berpikir, saya keluar berapa dapat berapa, untungnya berapa, nangkep nggak? Untungnya berapa? Ya kalau hitung untung-untungan, nih Anda cerita sama kayak motor. Daripada lu beli mas satu mobil, lu beli tiga motor gitu loh. Ya lebih murah gitu kan untung-untungan. Tapi kenapa lu tetap beli mobil, bahkan beli BMW, ya yang harganya 1 M lebih gitu kan? Padahal muatnya cuma 4, nggak bisa berenam, muat berempat, roda cuma 2 doang gitu ya. Nah, kan, teman-teman ya. Jadi apa sih orang dapatkan rasa aman? Nah, rasa aman ini contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman? Rasa aman, contohnya yang orang beli adalah orang membeli rumah di klaster, ya, daripada tanah perkampungan. Padahal klaster itu kan sama rumah, rumahnya sama, ya nggak sih? Besar, kalau dengan rumah yang besarnya sama di tanah kampung itu harganya lebih murah. Atau dengan harga sama lu bisa dapat jauh lebih besar gitu loh. Tapi kenapa orang tetap beli di kompleks sih, di perumahan sih? Pertama adalah dia punya rasa aman. Kenapa rasa aman? Karena ada satpam di depannya, segala macam. Betul ya nggak sih? Kedua adalah orang yang tinggal situ setara. Sehingga orang nggak nyolong lah, ya nggak sih? Gitu kan. Sama kok kan, income-nya kurang lebih sama. Nggak ada orang di komplek yang nyolong sepatu, nyolong sendal tuh nggak ada ya. Saya di Pontianak dulu ya, tahu nggak teman-teman ya? Saya di Pontianak dulu ya. Itu sering banget loh hilang apa? Sendal hilang. Ya, saya tinggal di Pondok Labu juga sama tuh ya. Ada sendal hilang, ada sepatu hilang gitu kan. Kan konyol banget ya. Taruh di depan itu bisa hilang loh. Sendal, sepatu bisa hilang. Jadi harus bawa masuk ke dalam dalam rumah gitu ya. Karena itu ruko tepi jalan gitu kan ya. Nah, kesel banget ya bisa hilang gitu kadang-kadang apalagi kalau sepatu atau sendal yang kita sayang gitu ya bagusan gitu dikit mau orang mau colong gitu ya tapi kalau anda tinggal di perumahan nggak ada teman-teman di perumahan tuh nggak ada yang nyolong sendal nggak ada yang nyolong sepatu sepatu tuh semua orang taruh di luar nggak ada yang nyolong sepeda taruh di luar nggak ada yang kunci nggak ada yang nyolong juga gitu ya mobil nggak dikunci aja nggak ada yang nyolong gitu ya rumah pintu nggak pernah kunci juga nggak ada yang nyolong juga nah itulah namanya rasa aman teman-teman ya itulah rasa aman itu yang orang beli dari tanah di kompleks kebayang teman-teman ini namanya rasa aman gitu ya dan orang rela beli lebih bayar lebih ya itulah rasa aman ya nah insurance asuransi jiwa pertama adalah membeli rasa aman ya dan yang kedua adalah menjamin kelangsungan biaya hidup walaupun tanpa kehadiran kepala keluarga nah teman-teman jadi gini asuransi jiwa itu adalah bukti cinta paling nyata dari seorang kepala keluarga untuk keluarganya, untuk pencari-pencari nafkah untuk keluarga. Saya mau pencari nafkah karena sering kali suami istri sekarang kerja, ya. Kalau suami istri kerja gimana ya? Berarti dua-duanya membeli asuransi jiwa sebagai bukti cinta mereka kepada anak mereka. Ya kan, kenapa mesti dua-duanya kerja? Karena kan satu kerja nggak cukup. Kan itu logikanya aja kan. Nah, itu sama dengan kalau satunya meninggal gimana ya? Berarti kan tinggal satu yang kerja. Jadi nggak cukup kan? Betul? Makanya dua-duanya kerja kan supaya cukup. Nah, makanya dua-duanya beli asuransi untuk apa? Untuk memberi rasa aman. Ya, saling memberi rasa aman. Kenapa? Jadi gini, goalnya kan tadi yang saya cerita di depan ya teman-teman bahwa bahwa ada uang atau nggak ada uang, ada yang kerja atau nggak ada yang kerja ini tetap butuh gitu loh. Ya nomor satu, nomor dua ini tetap butuh gitu ya. Nah karena tetap butuh, walaupun nggak ada uang, orang nggak ada yang kerja tetap butuh, maka maka perlu perlu satu hal yang buat menjamin ini. Karena kalau orang misalnya orang gajian ya, orang karyawan meninggal ya nggak bisa cari duit lagi habis. Ya. Nah, gimana melangsungkan ke biaya hidup ini ya dengan asuransi jiwa. Ya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah untuk menjamin masa depan pendidikan anak. Ya, jadi anak itu ya di Asia itu eh, satu hal yang paling penting, betul nggak? Ya, orang tua itu rela loh makan dikurangin, ya, jajan dikurangin. Yang penting anaknya tetap sekolahnya bagus. Ya, nah, tapi kalau yang cari duit nggak ada gimana? Kan anak tetap bersekolah kan. Kalau putus sekolah masa depan gimana? Maka asuransi jiwa itu salah satu kunci untuk menjamin anak masa depan pendidikan anak dengan atau tanpa orang tua. Ya, teman-teman. Oke ya. Nah, dan di beberapa produk itu ada yang memberi tambahan untuk
kecelakaan. Contohnya perucinta ya akan keluar 2 kali lipat ya kalau meninggal karena kecelakaan ya. Jadi ini untuk memberi manfaat tambahan dari asuransi jiwa atas resiko kecelakaan ya. Kelebihannya apa? Biaya asuransi lebih murah. Oke, sampai di sini mengenai asuransi jiwa meninggal. Ya, proteksi meninggal ya, proteksi keluarga. Teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Satu, dua, tiga? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Ini teman-teman, saya pengen teman-teman paham ya, bukan tahu ya. Paham itu artinya bisa ceritakan ulang kepada orang, ya. Ya, supaya teman-teman ingat, bisa cerita ulang kepada orang, ya. Oke, nah next teman-teman, ya. Yang berikutnya itulah critical illness. Nah, ya, critical illness ini sebenarnya kita bilang memang hilang duitnya temporer ya. Makanya waktu di Vindok itu ada pengalinya cuma 5. Ya, ini Vindok ini ya. Tet, 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 ini dia. Nih, di Vindok ini ada pengalinya itu 5 tahun. 5 kali 12, 5 tahun biaya hidup. Ya, 5 tahun pengalinya untuk asuransi kisah kritis itu 5 tahun biaya hidup. Ya, berarti kan 20 kali. Ya, nah kenapa sih lima kali biaya hidup teman-teman? Ya, karena karena di apa orang sakit kritis itu bisa sembuh. Nah, itu udah ada surveinya teman-teman itu 5 tahun. Jadi orang itu kalau kena sakit kritis ya, lebih dari 5 tahun, itu opsinya cuma dua. Entah dia sembuh atau udah meninggal. Itu aja. Ya, 5 tahun lewat dia pasti sembuh. Ya, sebelum kalau meninggal ya sebelum 5 tahun udah pasti dia udah habis. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita balik ke ini ya, sakit kritis. Nah, sakit kritis sih sebenarnya satu hal yang cukup menakutkan ya buat orang. Kenapa menakutkan teman-teman? Jadi gini nih, teman-teman coba bayangkan gini. Orang kena sakit kritis ya, meninggal kagak, hidup kagak. Kalau orang ditanya ya, teman-teman pikirin. Kalau orang ditanya, mendingan sakit kritis apa meninggal? Semua orang pasti pilihnya meninggal. Mending gua mati aja sekalian, setuju nggak? Ya, kita kalau ditanya gitu juga kita pasti pilih. Waduh, stroke ya, sama kanker ya. Gua sih nggak berharap sih. Kalaupun gua kena sakit kritis, gua kayaknya gua pilih meninggal aja. Betul nggak? Kita pasti selalu ngomong begitu. Teman-teman, orang tua gua juga ngomongnya begitu. Ya, gua nggak tahu teman-teman ada nggak orang tuanya kena sakit kritis, jantung, stroke, cancer, cuci darah, ya ada nggak kena? Saya nggak tahu ya. Kalau ada yang kena ya, orang tua sedang kena stroke, ya. Waktu dia kena, dia selalu bilang bahwa nggak apa-apa, saya mati aja, ya, saya mati aja nggak apa, ngapain nggak usah obatin, ya, nggak usah keluar duit nggak usah, ya, gua mati aja nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kita jadi anak, apa yang kita lakukan? Kita biarin orang tua kita mati gitu aja nggak? Pasti enggak kan? Kita pasti usahakan sedapat mungkin orang tua kita itu bisa sembuh dan lebih panjang umur. Dan kita rela menghabiskan uang kita. Masuk akal? Betul? Ya. Dan uang yang kita keluarkan, kita rela keluarnya terus-terusan loh. Ya, kalau sakit itu masalahnya terus-terusan kan. Cancer lah, buat kemo, ya, stroke itu buat obat dan buat terapi segala macam. Kalau jantung tuh buat obat rutin, ya, operasinya, ya. Kita akan berusaha bahwa bilang, papa, mama, lu tenang aja ya, duit gue yang keluar, eh lu pokoknya fokusnya sembuh. Betul teman-teman? Saya yakin teman-teman juga pasti akan melakukan sama seperti saya. Ya, tidak menurut aja orang tua udah mati mati aja nggak apa-apa gitu. Enggak, pasti kita akan usahakan. Kita selalu bilang bahwa bahwa bisa sembuh. Ya. Nah, teman-teman, demikian halnya kita lakukan pada orang tua kita. Demikian juga anak kita akan lakukan pada kita, teman-teman. Jadi kita juga tidak mungkin bilang bahwa nak udah biarin gua mati aja. Kalau gua kena cancer biarin gua mati aja. Ya, teman-teman, kalau anak kita berbakti, dia pasti tidak akan lakukan itu. Dia tidak akan ya udah mati mati aja udahlah biarin aja pasti nggak gitu. Ya dia pasti akan masuk rumah sakit dulu lah, ya berobat dulu lah, tanya dokter dulu lah, ya apapun perlu operasi operasi dulu lah teman-teman. Ya kan mereka juga pasti akan mengharapkan kita sembuh. Betul. Dan mereka juga siap mengorbankan uang mereka. Masuk akal, teman-teman? Nah, pertanyaannya, kalau begitu, gimana cara kita?
Gimana cara kita supaya pada saat anak kita itu ingin kita sembuh, saat anak kita memperjuangkan hidup kita, bagaimana kita tidak perlu memberatkan mereka, teman-teman. Ya, nangkep. Jadi, gimana caranya supaya keinginan mereka terpenuhi? Bahwa kita bisa sembuh dan hidup panjang, tapi keinginan kita juga terpenuhi, tidak habisin uang. Nah, solusinya adalah asuransi. Itu yang paling murah, teman-teman. Ya, kalau kita berpikir bahwa menjamin sakit kritis kita dengan uang, dengan aset, kita bilang sayanglah beli asuransi, gue beli aset aja lah. Nah, maka kita akan menjamin resiko hidup kita dengan aset. Dan begitu terjadi resiko hidup kita, begitu terjadi sakit kritis itu teman-teman, maka akhirnya orang jadi sayang. Dia sayang, aduh, gua pilih aset gua atau gimana ya, atau pilih nyawa gua ya gitu kan. Nah, kita selalu berpikir, udah pilih aset aja, nggak usah pilih nyawa gua. Ya, kalau udah tua sih. Ya, kalau muda sih tetap pilih nyawa ya. Nah, kalau orang, tapi anak kita akan selalu pikir bahwa pilih kita daripada pilih aset kita. Ya, maka akan selalu akan pilih salah satu. Entah harta hilang atau nyawa hilang. Nah, gimana supaya itu tidak perlu terjadi? Adalah jawabannya dengan asuransi. Ya, sehingga kita tidak perlu pilih harta atau uang. Tapi Anda akan bilang bahwa, ah Salim, kalau gitu kan sebenarnya asuransi kan gue juga keluarin duit. Ya nggak? Gue keluarin duit. Jadi kalau gua tidak kena sakit kritis, uang gua hilang dong, betul? Nah, teman-teman, itu adalah asuransi zaman dulu. Ya, terus unit link juga begitu loh, itu zaman dulu. Jadi, kalau tidak kena resiko ya uang kita hilang. Santunannya tidak keluar, asuransinya nggak keluar gitu. Yang keluar cuma tabungannya doang gitu loh ya. Asuransinya hangus. Nah, itu adalah konsep masa dulu, teman-teman. Ya, itu masa dulu. Asuransi lain yang masih banyak yang pakai seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kalau di prudensial sekarang itu asuransi sakit kritis itu sudah dibanding sama jiwa. Sehingga teman-teman, ya kayak contoh PCA ya, Pro Critical Amanah teman-teman. Ya nggak sih? Jadi kalau seandainya kita nggak sakit kritis, ya santunannya tetap akan keluar pada saat kita meninggal. Jadi asuransinya tetap cair. Kena sakit kritis, cair. Nggak kena sakit kritis, juga cair. Meninggal juga cair, teman-teman. Ya, ya, maksudnya meninggal ya pasti cair kan? Kan orang tiap hari pasti meninggal gitu ya. So, teman-teman, tidak lagi konsepnya seperti dulu bahwa kok gue keluar asuransi, gue jadi untung-untungan gitu loh. Jadi untung-untungan itu maksudnya apa? Kalau gue kena aset kritis, iya kepake. Kalau nggak kena aset kritis, gue rugi. Jadi kan harusnya gue mending beli sebagai aset gitu loh. Enggak begitu. Ya, itu konsep asuransi zaman dulu. Sayang kan, jadi harus pilih antara asuransi sama investasi gitu. Kalau ini enggak, teman-teman. Di asuransi sakit kritis kita, kalaupun nggak kena aset kritis, asuransinya tetap akan turun. Jadi itu tetap jadi uang, tetap jadi aset tambahan, teman-teman. Ya, bahkan jauh lebih besar daripada uang kita keluarkan. Ya, oke. Kalau gitu, oke, kita akan masuk ke detailnya seperti apa. Ya, jadi, critical illness itu adalah tujuannya teman-teman mencegah kehilangan uang dalam jumlah yang sangat signifikan akibat biaya operasi yang mahal dan biaya pengobatan yang berkelanjutan ya. Jadi kata kunci sakit kritis kenapa bisa bikin bangkrut itu karena operasinya mahal dan pengobatannya berkelanjutan ya. Nah, kedua ini apa sih? Ini mencegah keluarga harus meminjam uang demi biaya pengobatan, teman-teman. Ya, sama halnya dengan orang tua kita. Kalau kita sampai nggak punya duit, kita pun rela pinjam uang. Betul nggak? Pinjam uang kemana? Nggak kalau pinjam uang ke teman, ke saudara, kita pinjam uang ke bank. Ya, saya yakin ada beberapa teman-teman sini yang sudah melakukan juga gitu ya. Nah, jangan sampai kita membuat anak kita harus memilih opsi itu. Ya, gimana caranya? Adalah dengan asuransi. Ya. Nah, yang ketiga adalah mencegah keluarga memilih antara harta dan nyawa. Ini tadi saya cerita. Ya. Dan mencegah meninggal dunia dengan meninggalkan hutang akibat biaya pengobatan yang besar. Ya. Dan yang kelima adalah temporary income replacement. Artinya apa? Pada saat kita tidak bisa bekerja, betul? Karena karena keluarga tetap butuh dana, tapi kita nggak bisa kerja, maka kita beli namanya asuransi sekuritis apa? Waktu uangnya cair, tujuannya buat menggantikan penghasilan kita yang seharusnya waktu kita bisa bekerja. Ya, nah oleh karena itulah settingnya lima tahun. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman mengenai manfaat sakit kritis. Satu, dua, tiga.
Bu Salim, mau tanya, Yes, yes, kalau untuk silakan. PCA itu, kalau kita ambil yang plus itu nanti santunannya itu keluarkan ya, yang ambil plus. Kalau kita ambil PCA yang plus, itu kan ada yang standar, ada yang plus. Nah, itu yang plus itu kalau kita ambil yang plus berarti nanti pada saat usia 85 tahun itu akan keluar santunannya ya. Betul, betul. Jadi beda plus sama tidak plus. Kalau yang beda plus itu adalah di usia 85, di usia 85 ya, pun tidak meninggal, pun tidak sakit kritis, itu uang asuransi tetap cair. Uang asuransi itu berarti santunannya ya, UP-nya tetap cair. Ya, itu yang plus. Jadi ada titik di 85. Jadi eh, 85 sehat, tidak meninggal, uang tetap keluar. Atau ternyata sebelumnya ada sakit kritis, bisa keluar. Sebelumnya 85 meninggal, keluar. Ya, 85 sehat, itu juga keluar. Itu yang plus. Nah, kalau yang tidak plus, yang biasa, itu adalah jatuh tempo 85-nya yang hilang aja. Ya, jadi keluarnya adalah either sakit kritis atau meninggal. Ya, artinya meninggalnya usia berapapun, misalnya misalnya sakit kritisnya tidak kena ya, dia meninggal di usia 88, ya tetap keluar juga. Dia meninggal di usia 75, ya tetap keluar juga. Ya, jadi uang pertanggungannya bedanya itu. Eh, tidak ada batas jatuh tempo 85-nya aja. Oke, terima kasih, Ko Salim. Oke, sip. Ya, ada pertanyaan lain teman-teman mengenai yang sakit kritis, teman-teman? Ada? Nggak ada ya? Oke, sip. Kita akan lanjut, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah sakit kritis adalah medical ya. Nah, kalau kesehatan ini rata-rata sebenarnya semua orang tuh udah sadar lah sekarang ya. Perlu asuransi kesehatan ya. Nah, cuman ada yang bilang, ah tapi sayang lah beli asuransi kesehatan ya. Jadi teman-teman gini, Anda boleh cerita asuransi kesehatan tuh manfaatnya apa sih? Saya manfaatnya pertama itu adalah supaya orang panjang umur. Ya, kenapa panjang umur ya? Dan hidup sehat dan hidup lebih sehat. Kenapa? Karena penyakitnya bisa ditangani sejak dini. Nah, orang tuh suka kayak orang tua saya gitu ya. Kalau ke rumah sakit tuh sakit sayang uang gitu loh. Karena rasa sayang uang, jadi nggak ke rumah sakit. Karena nggak ke rumah sakit, akhirnya sakit ringan ditahan-tahan. Udah sampai berat baru ke rumah sakit. Ya udah setengah mati lah, ya nggak sih gitu kan. Nah, tapi kalau Anda bayangkan kalau kita punya asuransi kesehatan, ya sakit-sakit ringan, maksudnya sakit ringan tuh bahwa nggak sampai setengah mati gitu. Yang saya sakit ringan demam kah, atau kita eh ya demam, ya kita ke rumah sakit, ya kita cek ternyata ada apa ya, kayak 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 lu tahu nggak, kayak nasabah gue barusan yang tadi gue ke rumah sakit itu ya, dia itu akhirnya ke rumah sakit kenapa? Karena dia udah 3 minggu minum, didiagnosa dokter di klinik dekat rumah dia itu tipes. Jadi minum obat 3 minggu, tipes kagak sembuh-sembuh. Makin parah, akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Udah ke rumah sakit baru tahu setelah dicek ternyata itu serangan jantung, guys. Gila ya. Minta ampun deh. Ya, harusnya dari tipes lah udah ke rumah sakit ya nggak sih gitu ya. Tapi masalah dia beli asuransinya tuh yang asuransi dulu yang cuman ada limit-limitnya, jadi dia takut nombok gitu, makanya dia nggak ke rumah sakit gitu ya. Ya begitulah teman-teman ya, makanya penting lah asuransi ya. Nah, yang kedua adalah merasa aman dan tidak perlu khawatir atas biaya pengobatan selama masa opnam di rumah sakit. Nah, ini contoh barusan lagi nih. Jadi ini contoh ya. Jadi ini kayak kayak orang tua gua juga gitu ya. Kan dia nggak punya asuransi. Kenapa nggak punya asuransi? Ya, karena orang dulu nggak percaya asuransi lah ya. Dan begitu kok sudah waktu join asuransi, mereka udah nggak bisa masuk lagi karena dulu itu batas kesehatan itu usia 70 udah nggak bisa masuk. Ya, nah gua waktu join pro orang tua gua udah 71 ya. Nah, jadi waktu pertama masuk rumah sakit ya, waktu kena stroke nyokap gua itu pertama ya, itu dia selalu tanya loh, bokapku juga sama. Udah keluar, boleh keluar belum? Gua bilang, lah, papa, ini ceknya aja belum selesai, lu udah mau keluar ya nggak sih? Gitu kan? Kan tes kan, habis tes kan dokter mesti tahu lu hasil tesnya apa. Hasil tesnya apa, baru nanti ada tes lanjutan lagi kan yang lebih detail nih, mengarah ke jantung kan, mengarah ke tensi kan, mengarah ke stroke atau apa kan. Oh, dia perlu ceknya bertahap, bukan semua disikat sekaligus gitu kan. Ini baru ambil darah. Ya waktu itu bokap gua juga langsung tanya, ini jadi udah boleh keluar rumah sakit belum? Buset dia nggak sih? Nyokap gua juga sama ya, baru 1 hari. Udah boleh keluar belum? Ya, besok tanya lagi, udah boleh keluar belum? Lalu kenapa sih mau buru-buru keluar gitu kan? Ya,
Gue baru sadar bahwa dia takut mahal gitu loh, dia takut mahal. Karena itu keluar duit tuh setiap hari di rumah sakit. Makin lama dia nginep, makin banyak cek, makin keluar duit. Jadi mereka itu lebih sayang duit daripada sayang nyawa gitu loh ya. Nah jadi kalau ada asuransi kesehatan tuh kita tidak perlu merasa khawatir atas biaya pengobatannya ya. Nggak usah pikir aduh takut buru-buru keluar lah ya. Nah yang ketiga lah membantu mencegah tagihan obat berlebih. Karena ada tim dokter yang memeriksa klaim di perusahaan asuransi teman-teman. Nah ya teman-teman teman-teman tahu nggak ini gue barusan ngomong sama sama apa namanya rumah sakit Mayapada ya. Teman-teman tahu nggak sekarang sekarang ya. Kalau Anda berobat pakai bayar sendiri dengan berobat pakai prudensial itu lebih murah pakai prudensial. Ya, kalau Anda bayar sendiri itu lebih mahal, loh, teman-teman. Ya, selain memang tarifnya lebih mahal, kedua obat-obatannya dia main ngecas aja. Kayak contoh nih, ya, kita nginepnya 5 hari. Emang obat yang kita minum apa aja kita perhatiin. Berapa tablet, ini obat apa aja kita nggak ngerti kan? Kita tidur udah minum aja gitu kan. Nah, dia mau cas sampai itu 6 hari, ya, ada cas yang obat-obat yang kita nggak minum pun kita nggak tahu. Ya nggak sih, misalnya dikasih satu pak, kita nggak tahu minumnya berapa gitu kan. Nah, kalau asuransi sih ada orang asuransi ngecekin. Ini kan dia nginep sekian hari nih. Obat ini kan 3 kali sehari, yang ini 1 kali sehari, yang ini 2 kali sehari. Harusnya ini cuma habis berapa butir dong, ini habis berapa butir dong. Nah, ada ngecekin itu pertama, ya itu yang kedua. Yang pertama itulah kenapa bisa lebih murah, ya teman-teman, ya. Ya, hanya perlu teman-teman, ya. Karena prudensial itu pakai harga korporat, harga gelondongan gitu loh ya. Kan kalau kita beli gelondongan pasti lebih murah kan. Nah ya, kalau asuransi lain nggak bisa karena mereka masih pakai Medika. Jadi makanya itu mampus lah mereka repricing terus ya. Kalau Anda beli PWM udah nggak repricing ya, karena itu keunggulannya ya. Karena penambahan korporat kedua adalah orang insurance juga berkepentingan buat ngecekin ya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah mencegah kehilangan uang tabungan untuk biaya pengobatan. Ya, teman-teman ya. Oke. Itulah asuransi kesehatan ya. Nah, kalau investment teman-teman ya mendapat hasil yang lebih besar daripada menaruh uang di bank, betul kan? Ya, Pro Smart Plan ya. Bunga lebih besar daripada deposito ya. Ngapain kita? Ya itu nggak usah pusing soal uang diinvestasikan, tapi uang di bank itu loh yang kita memang siapkan untuk pendidikan anak kita, buat pensiun gitu kan. Nah, itu ya sih daripada taruh di deposito mending lu taruh di PSP kali di Pro Smart Plan kali. Ya, teman-teman. Oke, ya. Selain hasil dari garansi juga lebih besar daripada deposito, terus ada plus asuransi jiwanya lagi, ya. Nah, kalau Anda mau beli persiapan beli aset di masa depan itu juga bisa, ya. Oke. Nah, itu adalah untuk kesehatan dan investment. Saya pikir nggak ada pertanyaan ya kalau seputar ini ya, teman-teman ya. Oke. Ini udah ngerti ini ya. Nah, so teman-teman, ya kesimpulannya seperti apa? Nah, gini teman-teman, ya setelah Anda ngerti fungsinya, maka kalau anak-anak teman-teman ya, anak-anak yang dia paling butuh apa sih yang dia butuh itu kesehatan teman-teman. Asuransi kesehatan itu paling penting. Ya, nomor satu. Ya, nah cek dia anak itu udah punya asuransi kesehatan belum? Ya, kalau belum punya ini dulu yang utamakan. Nah, setelah udah punya baru education plan ya, nabung buat pendidikan anak dia, pendidikan anak dia ya buat buat dia sekolah lah ya. Jadi kita nabung dari sekarang supaya ke depan itu udah dijamin uangnya pasti ada. Jadi kan kayak di PSP kita nabung 6 tahun kan. Jadi kita untuk menjamin 20 tahun ke depan itu sudah kita siapin dalam 6 tahun gitu loh ya. Itu maksudnya. Nah, kalau ini masih ada budget baru boleh kesehatan anak ya. Jadi yang utama dua ini teman-teman. Medical sama investment ya. Kalau ada budget lebih boleh critical illness ya. Critical illness ini tujuannya bukan buat mengganti penghasilan si sakit kritis anak, tapi buat orang tuanya bisa resign salah satunya ya. Oke. Nah, kalau seandainya orang dewasa ya, ada karyawan dan ada pebisnis teman-teman adalah kalau orang bisnis juga biasanya, kalau orang karyawan biasanya loh ya, biasanya kesehatannya dia itu udah di cover kantor. Ya kalau udah cover kantor ya nggak usah tawarin lagi asuransi kesehatan. Nah, yang paling penting kalau karyawan itu adalah asuransi jiwa meninggal teman-teman. Ya, kayak kadang-kadang sekritis juga masih bisa ditanggung oleh perusahaan dan masih bisa kerja teman-teman. Tapi kalau meninggal, nggak ada cerita meninggal, karyawan meninggal, itu gajinya terusin kepada anak istri itu nggak ada. Ya, nggak ada cerita itu. Kalau kanker masih bisa dimasuk kerja, masih digaji, ya masih oke. Ya. Tapi kalau udah meninggal, nggak ada cerita itu. Karyawan meninggal, gaji diterusin dan istri nggak ada. Oleh karena itu, semua karyawan, ya ingat teman-teman, jika Anda punya teman karyawan, ya kerja.
paling penting buat dia adalah asuransi jiwa. Ya, proteksi keluarga itu yang paling penting buat mereka. Ya, jadi utamakan itu. Jadi kalau Anda survei, Anda udah tahu arahkan dia kemana. Ya, dari empat ini arahkan dia kemana. Ya, jadi Anda boleh bilang kalau menurut insurance ya, dari empat ini, kalau lu karyawan, lu paling penting tuh proteksi keluarga. Kenapa? Ya mungkin karena medical lu udah punya kan, gitu loh. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, untuk anak Anda ya kesehatan lah, sama pendidikan anak ya. Nah, kalau dia seorang pebisnis teman-teman, yang paling penting itu adalah kesehatan dan sakit kritis. Ya, dua ini teman-teman ya. Kenapa? Karena eh, orang bisnis kan nggak punya asuransi kesehatan ya. Dan kalau dia punya asuransi kesehatan itu dia bisa cover sakit kritis sih, udah cukup besar sekarang ya. Dan setelah kalau dia kena sakit kritis dia butuh uang lah untuk supaya jangan sampai modalnya kepake gitu ya untuk ganti biaya hidup dia ya. Nah kalau orang pensiun teman-teman, asuransi kecelakaan udah nggak perlu ya. Sakit kritis udah jarang juga lah, ini orang pensiun tuh berarti umur 60 gitu loh ya, udah nggak perlu juga lah ya. Investment, apalagi investment, dia nggak butuh nabung, dia butuh pakai uangnya sekarang gitu kan. Nah, untuk orang pensiun yang paling butuh pasti adalah medical. Ya, oleh karena itu kalau Anda ketemu dengan seorang karyawan, ya, nah dia butuh asuransi kesehatan itu bukan buat dia tapi buat orang tuanya. So, kalau Anda ketemu dengan seorang profil, ya, seorang karyawan, dia cukup bagus, maka dari sini Anda bisa lihat bahwa untuk dianya adalah asuransi jiwa, untuk anaknya bisa kesehatan dan pendidikan anak. Untuk orang tuanya adalah kesehatan. Kenapa? Karena orang tuanya kagak ditanggung oleh kantor kesehatannya. Gampang kan? Nah, kalau orang tuanya sakit, ya dia juga yang bayar, teman-teman. Ya. So, pada saat Anda ketemu satu orang, berikanlah dia perlindungan keuangan yang komprehensif. Ya, karena semua ini bisa bocor. Ya. Apapun yang terjadi pada anaknya, terjadi pada dia, atau terjadi pada orang tuanya, tetap bisa bocor. Ya, bocorin uang dia. Oke, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mulai clear teman-teman waktu ketemu ketemu orang dari empat ini mana sih yang dia perlu? Ya, oke, clear ya teman-teman ya. Jadi Anda sekarang sudah menjadi lebih spesifik dalam empat hal di proteksi asuransi sesuai dengan profesi ya dan sesuai dengan usia ya. Oke ya. Nah, sekarang begini. Ini sering sekali saya cerita kepada orang ya. Perumpamaan asuransi. Dia bilang asuransi itu seperti apa sih cara kerjanya, saya bilang ya. Jadi gini saya bilang bahwa Anda pernah dengar cerita bebek bertelur emas. Ya, misalnya saya bilang ya, misalnya lu punya bebek yang tiap hari bertelur emas. Oke? Lu punya bebek yang tiap hari bertelur emas. Kemudian, kemudian eh lu punya opsi untuk menjamin ya, yang nggak bakal hilang. Yang lebih penting buat lu, bebeknya atau telur emasnya? Pasti yang lebih penting bebek emasnya dong. Betul nggak? Kalau telurnya hilang, bebeknya bisa tetap bertelur. Betul? Tapi kalau bebeknya hilang, ya udah sisa telurnya aja yang kepake. Begitu kepake habis ya habis teman-teman. Nangkap teman-teman? Ya. Nah, siapa sih bebek itu dan siapa telur emas itu teman-teman? Bebek itu adalah kitanya, orangnya. Telur emas itu harta kita. Harta kita. Ya, rumah, mobil, segala macam. Itulah telur emasnya kita. Telur emasnya prospek Anda. Telur emasnya nasabah Anda ya adalah harta mereka, rumah mereka, tabungan mereka, aset mereka itu telur emas mereka. Tapi mereka ya nasabah lu itu orang yang lu temuin itu calon nasabah lu itu semua mereka lah bebek bertelur emasnya. Ya Anda sadarkan dia ya. Jadi kan asuransi juga ada dua jenis, betul? Ada asuransi kerugian sama asuransi jiwa, betul? Nah, asuransi kerugian tuh kasus asuransi kebakaran, ya. Kalau mobil ya tabrakan, segala macem. Nah, itu asuransi kerugian namanya. Itu asuransi buat si telurnya, telur emas kita. Betul? Ya enggak? Nah, asuransi jiwa, yang disebut asuransi jiwa itu ya berarti ya meninggal, sakit kritis, dan kesehatan. Itulah asuransi buat bebeknya. Buat si bebek bertelur emasnya. Ya.
Jadi Anda datang kepada mereka, pada semua saudara Anda, semua teman Anda. Sadarkanlah bahwa you are the golden egg, bilang kepada mereka. Lu itu bebek bertelur emasnya. Ya, lu tuh penting banget buat keluarga lu. Ya, bukan harta lu yang paling penting. Ya, tapi elunya paling penting karena elunya yang mampu menghasilkan. Ya, message ini penting banget teman-teman ya. Anda ceritakan, atau Anda sampaikan. Karena waktu dia beli asuransi teman-teman itu yang paling untung bukan Anda loh. Ya, Anda terima komisi nggak seberapa loh. Let's say dia beli asuransi ya, misalnya ya, dia beli asuransi 2 juta lah. Ya, 2 juta per bulan. Ya, 2 juta per bulan Anda komisi berapa sih? 400 ribu doang. Ya, 400 ribu dari yang 2 juta itu, 400 ribu doang. Betul kan? Ya nggak sih? Komisi cuma berapa sih? 2 tahun. Ya, tapi teman-teman dari 2 juta itu dia bisa dapat covernya 2 miliar loh teman-teman. Dia di covernya, dia dapat pertanggungannya. Berarti untuk keluarga dia 2 miliar. Apa artinya 2 miliar dibanding 400 ribu teman-teman? Ya, nggak ada artinya tuh ya. Komisi Anda nggak ada artinya dibanding dibanding apa yang dia dapat. Ya, jadi penting sekali teman-teman waktu Anda cerita kepada orang. Ya, bukan komisinya. Komisi kita nggak dapat seberapa, tapi Anda perlu kasih tahu dia bahwa lu tuh bebek bertelur emasnya. Ya, lu yang paling penting di cover, bukan harta lu. Ya, harta lu bisa cari, tapi lu yang paling penting. Ya, teman-teman ya, message ini saya pengen banget teman-teman untuk sadar, datanglah kepada semua teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda. Anda bebek bertelur emas yang perlu dilindungi. Ya, so ini adalah gambaran besar kenapa butuh financial planning, teman-teman. Ya, jadi insurance asuransi adalah bagian dari perencana keuangan seperti yang saya cerita di minggu lalu, teman-teman ya. Peran bank, peran asuransi, peran investasi. Jadi dalam financial planning ya, dalam money mastery ya, semua orang perlu menguasai keahlian keuangan. Ya, keahlian keuangan itu ada 4, teman-teman. Ya, 5 sebenarnya. Ya, pertama adalah keahlian menghasilkan uang. Ya, pertama keahlian menghasilkan uang itu wajib. Kedua adalah keahlian menabung atau menyisihkan uang. Ya, ketiga adalah keahlian untuk menjaga uang. Ya, keempat adalah keahlian untuk menggandakan uang. Ya, kelima ada keahlian untuk meneruskan uang ini. Ya, jadi manusia butuh 5 kemampuan dasar keuangan. Ya, lima-limanya perlu. Ya, nah itulah namanya financial planning. Ya, nah kita share kepada orang khususnya adalah tentang bagaimana melindungi uang. Ya, oke teman-teman ya, demikian saja materi